Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Indri Nursyafitri dari kelas 96. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan upaya menyelamatkan bumi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulaikan. Lingkungan hidup ialah lingkungan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang terikat satu sama lainnya. Artinya, setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan kehidupan ekologi tersebut. Itu berarti lingkungan hidup adalah suatu hal yang sangat amat penting bagi kehidupan manusia. Tetapi, tahukah kalian bahwa kondisi sekarang ini banyak bermunculan masalah pada lingkungan hidup? Contohnya saja, di tengah isu pemanasan global yang sekarang ini dampaknya semakin sering kita rasakan, bahkan mulai menjamah negara-negara Eropa dan Amerika, ternyata kasus perusakan lingkungan hidup di Indonesia justru menjadi semakin parah. Ditambah lagi beberapa masalah yang terjadi di dalam negeri seperti polusi. Polusi ialah kondisi ketika senyawa kimia atau energi masuk ke lingkungan yang menyebabkan bahaya bagi kesehatan manusia dan merusak sistem ekologi. Kemudian ada pula perubahan iklim. Perubahan iklim seperti pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga menyebabkan menyairnya es di kutub dan kenaikan permukaan air laut. Kemudian populasi. Kelebihan populasi planet ini mencapai tingkat yang tidak berkelanjutan karena menghadapi kekurangannya sumber daya alam seperti air, bahan bakar, dan makanan. Ledakan populasi di negara-negara maju dan berkembang yang terus menyebabkan semakin langkanya sumber daya. Kemudian, penipisan sumber daya alam. Penipisan sumber daya alam terjadi ketika sumber daya dikonsumsi lebih cepat daripada penggantiannya. Kemudian ada lagi pembangunan limbah. Permasalahan lingkungan hidup selanjutnya adalah pembangunan limbah. Hal ini terutama limbah plastik dan sampah perkotaan seperti di Kali Ciliwung, di Jakarta, atau kota-kota di Indonesia. Selain limbah rumah tangga, limbah dari sektor industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai. Kepunahan keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang menyebabkan kepunahan spesies dan habitat seperti hilangnya keanekaragaman hayati, aktivitas perbaruan satwa yang tidak berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan protein manusia, seperti pemburuan telur penyu atau kura-kura Indonesia yang menyebabkan kura-kura semakin punah. Dan masih banyak masalah lingkungan hidup lainnya. Dengan adanya masalah-masalah tersebut, produktivitas dan kenyamanan kelangsungan hidup manusia akan semakin menurun. Oleh karena itu, bukankah sebaiknya kita mempertahankan popularitas kehidupan di dunia ini? Oleh karena itu, mulai saat ini, cobalah untuk mulai peduli dan selamatkan lingkungan hidup kita. Jagalah lingkungan hidup kita. Harus diakui, semakin hari dan bumi dan lingkungan yang kita tempati semakin memburuk kualitasnya. Sikap kurang peduli kerap kali diiringi persepsi bahwa untuk melakukan
penyelamatan lingkungan dibutuhkan hal-hal besar dan spektakuler. Padahal dengan hal-hal kecil, sepele, sederhana, kita dapat turut serta dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup. Berikut beberapa cara sederhana upaya menyelamatkan lingkungan hidup kita saat ini. 1. Hemat listrik. Hemat dalam konsumsi listrik menjadi salah satu tindakan bijak yang bisa kita lakukan dengan mudah. Kedua, hemat air. Meskipun Indonesia menjadi negara dengan sumber daya air yang melimpah, tetapi nyatanya belum mampu memanajemen air secara baik. Hampir setiap musim penghujan, berkah air justru menjadi musibah banjir. Sedangkan di musim kemarau, memunculkan musibah kekeringan di berbagai daerah. Ketiga, hemat kertas. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon. Dibutuhkan satu batang pohon untuk membuat 15 rim kertas ukuran A4. Padahal hampir 70% bahan baku kertas diambil dari hutan. Keempat, menanam pohon. Pohon menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen rata-rata 1,2 kg per hari atau per batang. Dan manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas sebesar 0,5 kg per hari per orang. Pohon juga menyerap dan menyimpan air hujan untuk menghindari banjir dan menjadikannya sebagai air tanah cadangan air hingga musim kemarau tiba. 5. Kurangi pemakaian plastik. Plastik dibuat dari bahan yang tidak ramah lingkungan. Ketika sudah tidak terpakai dan menjadi sampah, menjadi benda yang membutuhkan hingga ratusan tahun untuk bisa terurai oleh tanah. 6. Kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pencemaran udara terbesar. Di samping itu, juga menjadi pemicu pemanasan global. Kendaraan bermotor di seluruh dunia diperkirakan menghasilkan emisi karbon hingga 2 miliar per tahun dan terus meningkat di tahun ke tahun. 7. Terapkan 3R. Dengan berbagai aktivitasnya, manusia sulit rasanya berpisah dengan sampah, baik sampah organik maupun non-organik. Sama-sama menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, mulai dari pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran laut, hingga pemanasan global, sehingga akibatnya terlepas gas-gas dalam proses pembungkusan sampah. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Jangan lupa untuk tetap menerapkan hal-hal yang dapat dengan mudah dilakukan tersebut. Tentu saja saya juga sudah menerapkan beberapa hal tersebut, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat air, menghemat listrik, dan juga melakukan penanaman pohon kembali. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.